Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arif Budiman NPM 163, Vena Wijayanti NPM 179, dan saya sendiri Hardika Putri Anasari NPM 190. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tunalaras. Yang pertama akan dibacakan oleh Mas Arif Budiman. Pengertian tunalaras. Anak tunalaras adalah individu atau seseorang yang memiliki penyimpangan perilaku dan emosional, diwujudkan dengan berbagai bentuk, salah satunya melanggar norma dan peraturan yang ada dengan frekuensi besar atau secara terus-menerus menunjukkan penyimpangan tingkah laku yang tidak sesuai dengan perkembangan seusianya. Pelanggaran ini secara mencolok dapat dilihat pada waktu mereka berinteraksi, yang menunjukkan ketidakmampuan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Penyimpangan perilaku dan emosional ini biasanya karena pengaruh dari suasana di sekitar anak, baik keluarga, sekolah, ataupun masyarakat, dan gangguan dari dalam diri anak yang disebabkan oleh kelainan fisik. Klarifikasi tunalaras. Apa saja ya klarifikasi tunalaras itu? Anak tunalaras dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, terbagi menjadi dua, yaitu anak tunalaras dengan tingkah laku yang berisiko tinggi dan anak tunalaras dengan tingkah laku yang berisiko rendah. Anak tunalaras dengan tingkah laku yang berisiko tinggi antara lain hiperaktif, agresif, pembangkang, anak yang menarik diri dari lingkungan. Sedangkan anak tunalaras yang tingkah laku yang berisiko rendah antara lain autis atau skizofrenia. Karakteristik anak tunalaras adalah mereka mengalami gangguan emosi dan tingkah laku dengan ditandai perilaku yang berbeda dengan anak seusianya, seperti sering menyakiti diri sendiri, hiperaktif, suka membolos, nilainya di bawah rata-rata, berbicara kotor, melanggar peraturan yang ada di sekolah maupun di masyarakat, memiliki gangguan fisik, dan sebagainya. Menurut Effendi, berbagai penyebab tunalaras membaginya menjadi 3 periode, yaitu yang pertama sebelum lahir. Ada 2 faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya tunalaras sebelum lahir. Yang A, faktor ibu. Kegiatan dan keadaan ibu sehari-hari yang berpengaruh terhadap janin antara lain ada penyakit, keadaan gizi ibu, keadaan emosi ibu, ataupun pemakaian berbagai obat. Yang B, faktor keturunan. Faktor keturunan dapat berupa pengaruh sifat-sifat yang diterima anak dari kromosom kedua orang tua terhadap perilaku anak setelah lahir. Nah, beberapa perilaku yang dapat memberikan pengaruh yang negatif bagi keturunannya adalah kawin sedarah, seks maniak, alkoholisme, kleptomania, gangguan kepribadian, dan lain-lain. Yang kedua itu saat lahir. Hambatan atau masalah dalam proses kelahiran bayi ini disebabkan oleh 2 faktor, yaitu A. Faktor ibu. Usia ibu pada saat hamil yang tidak tepat dapat menimbulkan resiko pada saat melahirkan, seperti ibu yang hamil pada usia yang terlalu muda atau lebih dari 35 tahun. Yang B. Faktor bayi. Ketika bayi tersebut lahir dengan tidak normal, misalkan bayi sungsang, bayi cacat, atau bayi dengan kepala yang besar. Nah, yang ketiga itu setelah kelahiran. Setelah bayi dilahirkan, mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar anak mencakup lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. A. Lingkungan keluarga. Beberapa wujud lingkungan keluarga yang tidak menguntungkan: disorganisasi rumah, sering cekcok, teladan yang kurang baik, kurang pembinaan moral dan agama, membantu tumbuh kembangnya kenakalan atau perolehan kompetensi perilaku sosial yang jelek. B. Lingkungan sekolah.
Beberapa aspek berkaitan dengan sekolah yang dapat menyebabkan terjadinya ketunalarasan antara lain hubungan sosial guru dan murid yang kurang harmonis, tuntutan kurikulum yang tidak sesuai dengan tingkat perkembangan anak, hubungan antara teman sebaya yang kurang baik, kurang perhatian guru terhadap hal-hal yang bersifat positif dan konstruktif, kurangnya sarana prasarana, pengembangan kreativitas dan aktivitas. Nah, yang C itu lingkungan masyarakat. Kurangnya sosialisasi yang tepat merupakan akar dari masalah kekerasan yang ada di dalam masyarakat. Berbagai pengaruh baik positif maupun negatif menjadi dampak dari terjunnya anak di lingkungan masyarakat. Faktor penyebab tunalaras menurut Jamila ada dua aspek. Yang pertama, aspek keluarga dan lingkungan di rumah. Yang kedua, aspek pergaulan dan suasana di sekolah. Yang pertama, aspek keluarga dan suasana di rumah, misalnya orang tua bercerai. Orang tua lalu sibuk bekerja dan mengabaikan anaknya. Dan kemiskinan menjadikan anak tersebut menjadi rendah diri. Yang kedua, aspek pergaulan dan suasana di sekolah. Misalnya, anak tersebut sering diejek oleh teman sebaya karena kekurangan pada diri seorang tersebut. Cara mengatasi anak tunalaras, yang pertama, membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. Yang kedua, menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh tenaga medis dengan mengikuti petunjuk yang telah diberikan. Yang ketiga, memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangkan potensi yang dimiliki oleh anak. Yang keempat, orang tua, keluarga harus memberikan contoh tentang sikap dan nilai perilaku baik yang bisa menjadi tauladan bagi anak. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.